Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah channel, maksudnya sebuah konten yang akan membahas tentang semua permasalahan pada YouTube. Oke, sebelum masuk ke permasalahan itu, saya ingin menjelaskan ada beberapa permasalahan yang sering atau yang umum terjadi pada YouTuber pemula dalam membuat konten. Pertama, mereka selalu berpikir orang ini nggak amanah dalam melaksanakan sub gitu kan. Kok sub saya berkurang gitu, ini itu segala macem, maupun yang lainnya. Kok akun saya udah ada iklannya padahal belum monet. Oke, saya akan menjelaskannya pada konten kali ini ya, meskipun nggak semua saya bahas. Oke, saya menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh YouTuber pemula dalam membuat YouTube-nya. 1. Pastikan kalian berpikir konten yang akan kalian buat. Karena ini juga bukan merupakan seperti kita mengupload video sehari kita kan di Facebook atau di Instagram dengan judul video tersebut dengan asal-asalan saja, tetapi di YouTube ini juga sudah ada syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak manajemen YouTube tersebut. Oke, tanpa banyak bacot, mari kita langsung membahasnya. Pertama, kalian harus membaca deskripsi tentang aturan pedoman pada YouTube ya. Agar untuk kedepannya kalian tidak bingung lagi kenapa kok channel saya nggak maju-maju ini segala macem, sub saya berkurang, kok akun saya di blok atau ini segala macem. Oke, saya akan menjelaskan. Meskipun nggak banyak, mohon maaf ya, karena saya juga baru ini juga sempet-sempetnya buat video gitu. Oke, buka di Chrome dekat Google ya, di Google. Lalu saya akan bentar mengenai untuk peraturan YouTube. Nanti saya kasih link deskripsinya di YouTube channel saya ya. Sebentar. Oke, kita masuk di aturan pedomannya. Pertama, kalian harus membaca seluruh pedoman aturan yang ada di YouTube ini agar kalian tidak bingung untuk kedepannya. Pedoman komunitas. Oke, ringkasannya adalah pedoman komunitas kami dirancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi. Pedoman ini menggunakan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di YouTube dan berlaku bagi semua jenis konten di platform kami termasuk video, komentar, link, dan thumbnail. Anda menemukan daftar lengkap pedoman di komunitas ini. Nah, inilah channel maksud yang inilah dengan kenapa sub kalian itu berkurang ini segala macam kan. Di sini sudah dijelaskan konten-kontennya apa-apa saja dan ini segala macam. Oke, kita baca satu persatu ya. Lebih banyak spam ya, spam, praktik penipuan dan scam. Kita lanjut di sini aja dulu ya. Spam, praktik penipuan dan scam. Nanti saya kasih linknya di sini. Saya hanya membaca beberapa saja ya. Nih, spam, scam, atau praktik penipuan lainnya mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang untuk mengelabui orang agar keluar dari YouTube menuju situs lain. Jika Anda melihat konten yang melanggar kebijakan ini, laporkan kepada kami. Petunjuk cara melaporkan udah di sini ya semua. Nah, di sini sering terjadi. Arti kebijakan ini bagi Anda, jika Anda memposting sebuah komentar di Facebook, jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini ya. Video konten yang diposting secara berlebihan atau berulang tidak ditargetkan serta melakukan beberapa hal berikut. Menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu tetapi mereka keluar dari situ-situ. Itu maksudnya kalian video harus sesuai dengan prosedur yang ada.
jangan membawa prosedur yang lain gitu yang nggak ada berhubungan dengan konten kalian atau dengan yang lainnya lah. Kedua, memperoleh klik, penayangan atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Nah, ini juga kebanyakan para YouTuber juga membuat hal-hal semacam ini juga. Dan mereka memberikan harapan yang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan gitu. Contohnya thumbnailnya gini loh. Cara mudah mendapatkan jam tayang ini segala macam. Kalian juga udah mengikuti tutorial dari video tersebut kan. Namun kalian juga tidak, lah kok kayak gini tapi semuanya sudah saya lakukan. Nah itu mindset kalian yang salah. Karena kalian tidak membaca apapun tentang pedoman komunitas YouTube tersebut. Jadi saya harapkan kalian lebih cermat dalam menilai suatu konten ya. Mengarahkan penonton ke situs yang menyebarkan software berbahaya, mencoba mengumpulkan informasi pribadi, atau situs lain yang memiliki dampak negatif. Ya, salah satu contohnya mungkin kalian pernah kena phishing ya. Phishing itu sejenis orang yang menyebarkan sebuah link palsu gitu ini segala macam, itu dilarang. Itu dilarang ya karena dapat merugikan kita juga sendiri. Merugikan kita maksudnya. Baik itu informasi kita diambil orang, ini segala macem. Tahu kan sendiri kan online itu bagaimana kejam bro, kejam daripada dunia nyata bro. Ya di sini juga sudah ada dilakukan pengarahan itu ya. Jadi kita melanjutkan selanjutnya metadata atau thumbnail menyesatkan. Nah ini juga kebanyakan para YouTuber juga membuat thumbnail yang tidak memiliki hubungan dari kontennya. Menggunakan judul thumbnail, deskripsi, atau tag untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten. Ya jujur sih, saya juga pernah dulu, namun saya udah hapus videonya itu. Tetapi kalian jangan mencoba ya, jangan mencontoh perilaku saya tersebut ya. Itu sangat merugikan bagi kalian sendiri, terutama bagi saya juga memang. Itu tidak baik untuk menipu demi agar konten kita dilihat orang dengan judul atau thumbnail yang nggak jelas gitu. Itu sangat tidak dianjurkan. Jujur-jujur aja dalam membuat konten. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam scam. Apa itu scam? Yang dimaksud scam di sini adalah konten yang menawarkan pemberian uang tunai. Seperti konten yang menawarkan pemberian uang tunai seperti konten apa? Salah satunya yang membuat, kalau untuk konten agar membuat orang menjadi usaha agar dapat duit itu nggak masalah sih menurut saya. Tetapi di sini yang dijelaskan adalah skemanya cepat kaya atau skema piramida mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dalam struktur piramida yaitu Ponzi ya, di sini dilarang bermain Ponzi. Ya kalau kalian tahu lah yuk pitup-pitup gitu itu sama juga skemanya, skema Ponzi juga. Jadi saya sarankan jangan menayangkan hal-hal seperti itu, oke? Karena itu dapat menyesatkan orang lain, terutama diri kita sendiri juga yang berdosa ya. Spam yang berbasis intensif apa itu? Yang selanjutnya ya, konten seperti penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya di YouTube. Ini juga dapat mencakup konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscribe, penayangan, atau metrik lainnya, misal menawar diri subscribe ke channel kreator lain semata-mata agar mereka subscribe channel balik ke channel Anda yang juga disebut sebagai konten sub for sub. Nah, di sini kebanyakan para pemula melakukan tersebut. Nah, di sini saya jelaskan ya. Kenapa sih seluruh apa maksudnya? Kenapa konten kita itu sebenarnya hilang atau melakukan segala macam tindakan yang mengenai hal tersebut sudah ada dijelaskan di sini ya. Karena ketika kita memberikan link kita kepada orang lain ataupun kepada konten kreator lain untuk mensubscribe channel utama kita, namun selang 1 jam itu hilang, inilah penyebabnya. Spam yang bersifat intensif, insentif gitu.
Karena kalian melakukan kecurangan, melakukan view for view, melakukan hal-hal semacam itu, inilah spammer. Spammer itu maksudnya adalah digunakan hal untuk banyak dalam satu perangkat, digunakan dalam waktu yang secara bersamaan. Ya, menurut aneh itulah pengertian spammer. Oke. Jadi jangan heran kenapa sub saya kok hilang, subs ini saya kok hilang segala macam, padahal saya udah ngesub punya dia ini segala macam. Oh ini kok, ini jangan-jangan orangnya kok nggak amanah gitu ya. Nah jangan kalian sekali-sekali berpikiran seperti itu ya. Oke, yang kedua spam komentar. Spam yang bertujuan utama mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube atau melakukan perilaku yang dilarang seperti disebutkan di atas. Ini maksudnya adalah jangan membuat komentar yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi gitu, menanyakan ini itu yang enggak hal-hal jelas gitu kepada sang konten kreator, karena itu dapat membuat dirinya dalam bahaya gitu. Itu sangat dilarang di dalam YouTube ya, sehingga dia tidak ingin membuat konten lagi. Itu sangat tidak dianjurkan di sini ya. Komentar berulang maksudnya gimana? Memberikan komentar yang identik, tidak ditargetkan atau berulang dalam jumlah besar. Nah, memberikan komentar yang identik itu seperti memberi komentar yang misalnya aku suka kamu, aku suka kamu, aku suka kamu. Begitu seterus-terusnya sampai dalam jumlah yang besar. Live streaming, penyalahan guna live streaming. Nah, ini penyalahan guna live streaming pada YouTube juga termasuk juga memang. Live streaming yang dimaksud untuk di streaming konten milik orang lain dan tidak dikunjung dikoreksi meski telah diberi peringatan berulang mengenai kemungkinan penyalahgunaan. Pemilik channel harus secara efektif memantau live streamnya dan mengkoreksi potensi masalah apapun secepatnya. Nah, ini juga berlaku untuk streaming ataupun orang yang mengelola suatu video ya. Jadi, ketika kita udah mendapat teguran dari YouTube ataupun diberikan beberapa teguran, itu berarti pada konten kita juga yang salah ya. Dan saran saya mengatakan, kalian membuat YouTube itu harus memikirkan etika kalian, thumbnail kalian, judul deskripsi kalian, dan unsur tag itu juga termasuk salah satu pencarian juga sih dalam YouTube. Tetapi kalian harus memikirkan itu dan jangan pernah menyesatkan orang lain dalam membuat hal-hal konten itu. Yang terakhir, kebijakan ini berlaku untuk video. Benar yang seperti yang saya sebutkan, deskripsi video, komentar, live stream, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkap. Ya, saya juga menjelaskan hanya beberapa saja sih. Untuk detailnya kita bahas di video lanjutannya ya. Di video selanjutnya lah gitu. Ya, mungkin ada tambahan juga sih. Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol suka, membagikan atau memberikan komentar. Ya, seperti ujung-ujungnya contohnya kayak gini. Ya, jika kalian suka pada konten ini, kalian bisa mengklik, mensubscribe, men-share, komen, dan sebagainya. Ya, seperti kebanyakan para YouTuber juga. Oke, nanti saya akan berikan link deskripsi untuk bantuan pedoman ini. Kalian bisa baca nanti. Kalau untuk lebih jelasnya nanti saya akan buat videonya di waktu yang akan datang. Dan jika kalian juga suka konten edukasi seperti ini, kalian bisa ya seperti yang saya katakan, like, comment, and share juga, atau bisa beri masukan ke konten saya agar saya bisa membuat sebuah konten edukasi yang lain gitu kan, bukan YouTube aja gitu, atau juga mengantisipasi penipuan online gitu juga sih. Bisa kalian request di komen nanti di saya maaf ya, saya juga orangnya gugup-gugupan kalau ngomong gitu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang dan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses kalian para YouTuber, dan ingat juga
pada yang di bawah ketika kalian sudah sukses. Salam pemula.